akan membahas tentang hukum Newton. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, untuk mempelajari ini, pada awalnya saya beri tantangan bahwa saya memiliki 3 buah spidol, ada warna biru, warna hitam, dan warna merah. Kemudian ada 1 helai kertas di bawahnya. Tantangannya adalah bagaimana caranya kita menarik kertas ini dan spidol 3-3-nya tetap berdiri. Nah, kalau itu nanti bisa, berarti sebenarnya kita bisa menerapkan apa yang kita bahas, yaitu hukum Newton. Mau dicoba dulu? Kita tunggu. Ya. Namun demikian, sambil kita tunggu, mari kita buktikan apakah saya bisa untuk menarik kertas ini dan 3 spidol tetap berdiri. Mari kita coba. Kertas berhasil saya ambil dan 3 spidol biru, hitam, dan merah tetap bertahan pada posisi semula. Sama tantangannya, namun demikian ini lebih menantang karena spidol yang tadi 3 disusun berjajar, sekarang kita susun menumpuk sehingga menjadi lebih tinggi. Tantangannya sama, yaitu kertas diambil dan 3 spidol harus tetap berdiri. Apakah itu bisa kita lakukan? Mari kita coba. 3, 2, 1. Jadi spidol meskipun goyang-goyang tapi tetap berdiri sehingga kertasnya sudah lepas. Nah, ini sebenarnya adalah penerapan dari hukum 1 Newton. Bagaimana pembahasannya? Kita akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton, hukum 1, hukum 2, hukum 3. Namun demikian, kita akan membahas dulu tentang gaya. Gaya yang bekerja pada benda. Nah, supaya tidak menjadikan hal yang abstrak dan kalian bisa memahami dengan peralatan yang ada, saya coba membahas adanya ini kotak makan. Nah, kotak makan kalau saya letakkan di atas meja, kotak makan ini tetap diam di sini. Tidak bergerak, tidak jatuh. Sebenarnya membuktikan bahwa resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada kotak makan ini sama dengan 0. Sama dengan 0 bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja. Pada kotak makan ini sebenarnya bekerja gaya minimal 2 gaya. Ya, minimal 2 gaya karena apa? Karena kotak makan ini mengalami gaya gravitasi. Berarti kotak makan ini mempunyai gaya berat. Selain gaya berat, kotak makan ini merasakan gaya yang diberikan oleh meja. Kalau nanti kita gambarkan, ya, kalau misalnya kita ilustrasikan pakai spidol, ini spidol warna biru menunjukkan arah, gaya berat arahnya ke bawah, kemudian gaya normal pakai warna merah, gaya normal arahnya ke atas. Nah, kedua gaya ini sama besar, arahnya berlawanan, maka resultannya sama dengan 0. Mari kita gambarkan gaya-gaya tersebut. Penggambaran gaya yang pertama pada bidang datar. Tadi sudah saya tunjukkan adanya kotak tempat makan, diletakkan di atas meja. Nah, ini kita ilustrasikan bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada kotak makan atau balok di atas meja. Yang pertama tentunya ada gaya berat atau weight yang arahnya ke pusat gravitasi. Penggambarannya dimulai dari titik pusat massa benda. Yang kedua adalah gaya tekan normal, yaitu gaya yang bekerja dari bidang atau meja, permukaan meja terhadap benda. Makanya digambarkan mulai dari permukaan meja yang menyentuh pada balok atau pada tempat makan itu. Nah, kondisi seperti ini, tempat makan, kotak tempat makan kan tidak lompat ke atas dan mejanya tidak runtuh, tidak ambrol. Maka sebenarnya terjadi pengimbangan gaya, yaitu gaya berat W terhadap gaya tekan normal. Maka N sama dengan W, ya, dan benda dalam posisi masih diam, arah gaya ke sumbu Y yang vertikal ini, kemudian kita kerjakan sigma FY sama dengan N min W sama dengan 0. Kita hitungnya,
sigma Fy sama dengan 0. Karena apa? Karena memang bendanya tidak bergerak ke atas, ke bawah, dan mejanya tetap bertahan posisi seperti itu. Kemudian kita akan berikan gaya, misalnya dari kanan, didorongkan kepada kotak makan ini. Nah, tetapi ternyata belum bergerak. Karena apa? Karena gaya yang kita berikan, gaya dorong itu diimbangi oleh gaya gesek yang arahnya selalu berlawanan. Kalau gaya dorongnya ke kiri, maka gaya gesek bekerjanya ke kanan. Demikian pula kalau misalnya gaya itu kita berikan dari kiri ke kanan. Kita dorongkan gaya dorong F. Nah, ada gaya perlawanan yaitu friction yang arahnya ke kiri. Gaya ini bekerja karena permukaan meja dan permukaan tempat makan tadi adalah kasar. Maka terjadi gaya gesekan. Nah, gaya-gaya ini arahnya ke sumbu X, maka kita menerapkan pemahaman sigma Fx sama dengan 0, maka sigma Fx sama dengan F force, F besar dikurangi F kecil, friction, sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0 itu mengatakan bahwa benda dalam keadaan seimbang. Nah, benda dalam keadaan seimbang sebenarnya merupakan penerapan dari hukum 1 Newton. Ya, benda dalam keadaan seimbang atau inersia mempertahankan posisi semulanya, maka inti dari hukum 1 Newton adalah benda diam tetap diam, benda bergerak lurus tetap bergerak lurus. Untuk lebih memahami hukum 1 Newton, mari kita berikan kata kunci. Ya, kata kunci yang pertama adalah resultan gaya sama dengan 0, maka benda seimbang. Kemudian pengertian seimbang itu adalah diam tetap diam, bergerak lurus tetap bergerak lurus. Nah, yang kemudian yang lain adalah kecenderungan bertahan pada posisi semula atau inersia, kelembaman. Atau ada orang lain mengatakan bahwa ini adalah hukum kemalasan benda karena akan bertahan pada posisi semula. Contoh dari hukum 1 Newton penerapannya pada pemakaian safety belt. Ya, jika tiba-tiba mobil yang melaju direm, maka pengendara bisa jatuh ke depan. Supaya tidak terbentur ke dashboard mobil, maka menggunakan safety belt. Yang kedua, benda bertumpuk, alasnya dihentak, maka benda tidak terjatuh. Seperti tadi tantangan, ya, ada 3 spidol di atas kertas, kertasnya diambil tetapi spidolnya tidak jatuh, tidak roboh. Nah, hentakan itu sebenarnya memberikan gaya yang kecil, bahkan sigma F bisa diabaikan. Karena sigma F diabaikan atau sama dengan 0, maka berlaku hukum 1 Newton. Artinya apa? Benda yang diam tetap diam, benda yang bergerak lurus tetap bergerak lurus. Spidol akan bertahan pada posisi semula, yaitu tetap diam. Yang ketiga, misalnya terjadi pertandingan antar regu tarik tambang. Ya. Bila gaya yang dikerjakan oleh tiap regu itu sama kuat dan berlawanan arah tentunya, maka posisinya akan tetap bertahan. Ya, posisinya tetap diam sehingga tidak akan didapatkan siapa yang kalah ataupun siapa yang menang. Yang tadi kita bahas kalau kotak makan ini berada pada bidang datar. Bagaimana kalau kotak makan ini berada pada bidang miring? Apakah kemudian bisa bergerak atau tidak? Sekali lagi saya ambilkan peralatan yang sungguh dekat dengan kehidupan kita. Ada kotak makan, kemudian ini saya ambil telenan. Ya. Kita akan bahas adanya sumbu, 2 sumbu, sumbu X mendatar, dan nanti sumbu Y-nya vertikal. Kalau kotak makan berada pada bidang datar, kotak makan tetap akan seimbang, akan diam. Bagaimana kalau kotak makan ini ya berada pada bidang miring? Jadi ini kotaknya saya tempatkan di atas telenan, telenannya saya miringkan. Sudut kemiringan inilah yang kita sebut sudut elevasi. Sedangkan tadi ada sumbu X yang mendatar, sumbu Y-nya ke sana, sumbu Y-nya ikut tegak lurus terhadap sumbu X. Kalau sudut elevasinya, sudut kemiringannya kita perbesar, maka ada gaya gravitasi pada bidang miring yang besarnya melebihi gaya gesek antara kotak makan dengan telenan. Karena kedua permukaannya kasar, maka dia
mempunyai gaya gesek, artinya bertahan. Tetapi kalau sudut kemiringannya saya perbesar, maka kotak makan lama-kelamaan akan turun, akan bergeser turun. Kalau kita ulangi dari posisi atas, kemudian kita angkat lagi, nah ada gaya yang membuat kotak makan ini turun. Karena turun berarti resultan gayanya tidak sama dengan 0. Karena kotak makan ini mengalami perubahan kecepatan atau yang kita sering sebut dengan mengalami percepatan. Bagaimana rumus percepatan terhadap resultan gaya dan massa kotak makan ini? Kita bahas pada perhitungan rumus. Ya. Berikutnya kita akan gambarkan gaya pada bidang miring. Ya. Tadi saya berikan contoh, ada tempat makan berada di atas telenan, kemudian telenannya kita miringkan. Ya. Kita miringkan pada sudut kemiringan atau sudut elevasi sebesar alfa. Nah, kita gambarkan bidangnya, bidang miring dengan kemiringan alfa. Waktu kecil, mungkin TK ataupun SD, kalian pernah bermain prosotan. Nah, waktu kecil biarkan saja bermain supaya terjadi memori yang tersimpan, kenangan. Nah, sekarang kita bahas. Ya. Seorang anak main prosotan. Posisinya masih diam di atas di prosotan. Nah, pada anak tersebut bekerja gaya berat. W arahnya tegak lurus terhadap permukaan bumi. Ya. Nah, karena bidangnya miring, maka bidang miring ini bekerja sumbu X dan sumbu Y tegak lurus terhadap bidang miring. Maka gaya berat W ini dikomponenkan menjadi dua gaya, ke arah X menjadi WX dan ke arah sumbu Y menjadi WY. Jadi WX dan WY merupakan komponenisasi dari gaya berat. Selain gaya berat, pada anak ini bekerja gaya tekan normal, yaitu bidang prosotan terhadap anak dan arahnya tegak lurus. Selain dua gaya ini, bekerja juga gaya friction, gaya gesek, yaitu gesek antara bidang prosotan pada pantat anak. Ya, arahnya berlawanan dengan arah WX. Nah, pada sumbu Y, anak ini tidak lompat, ya, prosotan tidak runtuh, maka pada bidang sumbu Y terjadi penyeimbangan gaya atau dengan kata lain sigma Fy sama dengan 0. Dari gambar kita peroleh sigma Fy sama dengan N dikurangi Wy sama dengan 0. Nah, kalau pada kondisi anaknya belum turun, berarti anak masih bertahan di atas karena ada gaya gesek yang arahnya melawan Wx. Wx sama dengan F minimal, ya. Karena apa? Karena anaknya belum turun. Nah, apabila Wx sama dengan F, sehingga gaya ke arah sumbu X, kita dapatkan dari gambar sigma Fx sama dengan Wx min F sama dengan 0. Anak masih diam karena posisinya seimbang. Nah, pada gambar yang kotak makan tadi, kalau sudutnya kita perbesar, artinya kemiringannya kita naikkan lagi, maka Wx-nya akan bertambah besar. Nah, apabila tercapai Wx lebih besar dari gaya friction, maka anak ini akan meluncur ke bawah. Ya, sigma Fx-nya tidak sama dengan 0 lagi karena alfanya diperbesar. Nah, anak bergerak turun karena mendapatkan percepatan gerakan. Nah, karena di sini terjadi gerakan, maka sigma F-nya tidak sama dengan 0, tetapi sigma F-nya sama dengan M kali A. Dan itulah merupakan penerapan dari hukum kedua Newton. Apa inti dari hukum kedua Newton? Intinya adalah percepatan yang dialami oleh benda sebanding dengan resultan gaya sigma F dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, hukum kedua Newton dalam kehidupan sehari-hari
bisa ditemukan contohnya apa? Sebelum kita bahas contohnya, mari kita lihat rumusnya atau persamaannya. Kalau tadi kalimatnya bahwa percepatan sebuah benda yang mengalami gerakan karena adanya sigma F yang tidak sama dengan 0, maka percepatan yang dialami benda berbanding lurus dengan resultan gaya sigma F dan berbanding terbalik dengan massa benda M. Contoh dari penerapan hukum 2 Newton apa saja? Misalnya, mobil yang melaju kemudian direm hingga berhenti. Maka yang melaju kemudian direm mengalami perlambatan. Yang kedua, bola yang disepak di lapangan kemudian berhenti karena ada gesekan rumput. Nah, sebenarnya gaya yang berlaku pada benda karena mengalami percepatan ini bisa juga kita kalkulasi menggunakan gerak GLBB. Ya, jadi GLBB bisa dipadukan dengan hukum 2 Newton. Selanjutnya kita akan bahas hukum 3 Newton yang dikenal juga dengan hukum aksi reaksi. Jadi F aksi sama dengan minus F reaksi. Dua gaya dikatakan sebagai pasangan aksi reaksi apabila gaya-gaya tersebut memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, dua gaya berada pada satu garis kerja. Kemudian syarat yang kedua, bahwa dua gaya sama besar dan berlawanan arah. Sedangkan syarat yang ketiga adalah gaya-gaya itu berlaku hanya pada dua materi atau dua benda. Oke, mari kita pahami sebenarnya bagaimana maksudnya. Kita ilustrasikan ada sebuah kursi, kemudian di atas kursi ada anak yang sedang duduk. Anak yang sedang duduk ini tetap diam posisinya, maka pada anak bekerja gaya. Yang pertama adalah gaya berat, weight, arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya tekan normal, N, arahnya ke atas. Ya. Kemudian kita katakan bahwa N dan W ini merupakan gaya segaris kerja dan sama besar berlawanan arah. Nah, ini merupakan pasangan aksi atau aksi reaksi bukan? Kita lihat karena ini arahnya ke arah sumbu Y, N sama dengan W, tetapi N dan W ini bukan pasangan aksi reaksi. Mengapa? Karena N dan W ini tidak memenuhi ketentuan yang ketiga, berlaku hanya pada dua materi. Apa alasannya? Nah, pengertiannya adalah W berat itu adalah gaya tarik bumi terhadap anak. Sedangkan N adalah gaya tekan kursi, permukaan kursi pada anak. Sehingga ada tiga materi atau tiga benda, yaitu ada bumi, ada kursi, dan ada anak. Karena itulah N dan W bukan pasangan aksi reaksi. Tetapi anak ini cerdas, kemudian anak ini duduk di lantai. Nah, gaya yang bekerja sama, ada W dan ada N. Nah, N dan W ini apakah merupakan pasangan aksi reaksi? Ya, ternyata N dan W adalah pasangan aksi reaksi. Kenapa? Karena N adalah gaya tekan bumi kepada anak dan W adalah gaya tarik bumi kepada anak. Sehingga N dan W merupakan pasangan aksi reaksi. Bagaimana kalau gayanya yang bekerja bukan ke arah sumbu Y? Misalnya anak yang duduk di lantai tadi didorong dari kanan. Ya, tentu lantai yang kasar akan memberikan gaya perlawanan terhadap gaya dorong tersebut yang arahnya berlawanan, arahnya ke kanan. Ya. Nah, inilah yang membuat anak didorong tidak langsung bergerak karena lantainya kasar. Nah, demikian pula anak yang di atas kursi kalau didorong dari kiri. Nah, ada gaya friction, gaya gesek, permukaan kursi dengan pantat anak dan arahnya melawan gaya force. Nah, menurut pemahaman kita sigma Fx-nya, ya, F sama dengan F kecil, ya, dan itu belum bergerak. Nah, pertanyaannya, apakah F besar dan F kecil itu merupakan pasangan gaya aksi reaksi? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena F besar, force, itu bekerjanya di atas, ya,
sedangkan F kecil friction bekerjanya menempel pada permukaan. Sehingga dua gaya tersebut tidak bekerja pada satu garis kerja. Hukum 3 Newton, apabila benda A memberikan gaya kepada benda B, maka benda B akan memberikan gaya perlawanan sebesar gaya yang diberikan oleh benda A. Jadi kata kuncinya adalah gaya yang diberikan sebagai gaya aksi pasti akan mendapatkan gaya perlawanan, ya, arahnya berlawanan, yang sama besar dari yang mendapatkan gaya tersebut, ya, gaya reaksi. Nah, hukum 3 Newton dikenal juga sebagai hukum gaya aksi reaksi. Nah, contoh dari hukum 3 Newton, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saat berenang, kaki diayun sebagai aksi, maka badan akan bergerak. Itu sebagai reaksi. Yang kedua, mendayung perahu sebagai aksi, perahu akan maju. Itu sebagai reaksi. Yang ketiga, ketika kaki diayunkan, maka sepatu memberi dorongan pada tanah. Itu aksi. Tanah yang kasar memberikan gesekan. Itu reaksi. Sehingga orang bisa berjalan tanpa tergelincir. Berikutnya, contohnya adalah peluncuran roket. Asap tersembur keluar sangat kuat. Itu sebagai aksi. Maka roket bisa mengangkasa, itu reaksi. Nanti kita bisa lihat contoh peluncuran roket, ada gambarnya. Kemudian saat memukul paku menggunakan martil, itu sebagai aksi, maka kayu tempat menancapkan paku akan menggesek. Itu sebagai reaksi. Bahkan reaksinya kadang kayu yang keras, pakunya dipukul terus dan akan mengalami patah. Mari kita simak video peluncuran roket di suatu negara.